Halo kawan pajak, jumpa lagi di podcast Si Maya, Siniar KPP Madya Surabaya episode yang ke-6. Kawan pajak, mungkin ini pertama kalinya kawan pajak melihat kita ada di podcast. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya dengan Zakia, penyuluh pajak KPP Madya Surabaya, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Mita, saya juga penyuluh pajak di KPP Madya Surabaya. Oke, kawan pajak, siang ini insya Allah kita akan membahas tentang SPT tahunan orang pribadi, khususnya karyawan. Nah, sebenarnya untuk SPT tahunan pribadi ini bukan sesuatu yang baru ya, apalagi kawan pajak sudah melakukan ini setiap tahun. Nah, lalu apa yang baru di sini? Yang baru di sini adalah menggunakan aplikasi Kortek, di mana Kortek sendiri itu baru saja diluncurkan tahun 2025 di awal sekitar bulan Januari ya. Nah, untuk sebelum-sebelumnya mungkin kawan pajak sudah biasa mengisi melalui DJP online. Untuk Kortek itu sebenarnya hampir sama, hanya saja aplikasi yang baru mungkin butuh sedikit pembiasaan supaya kawan pajak lebih familiar. Lalu bagaimana cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui Kortek? Di sini sudah ada Mbak Mita yang akan menjadi narasumber kita dan memandu kita bersama-sama menggunakan Kortek untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan. Oke kawan pajak, sebelum kita mulai masuk ke tutorial pengisian SPT tahunan orang pribadi karyawan melalui Kortek, ada beberapa hal yang perlu kawan pajak siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kawan pajak harus menyiapkan login Kortek ya, mulai dari NIK, password, itu harus sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya kawan pajak juga memerlukan namanya kode otorisasi atau biasa disebut dengan sertifikat elektronik. Nah, gunanya apa? Nanti sertifikat elektronik ini akan kawan pajak gunakan untuk tanda tangan SPT tahunannya. Oke kawan pajak, kita langsung mulai ya ke tutorialnya. Silakan disimak sebagai berikut. Nah, oke kawan pajak, sekarang kita mulai masuk ya ke tutorial pengisian SPT tahunannya. Nah, seperti sudah saya bilang sebelumnya, pertama kali kan kita harus login terlebih dahulu ya kawan pajak. Nah, kurang lebih tampilan di website kortex.djp.pajak.go.id, tampilan login awal itu seperti ini kawan pajak. Nah, untuk kawan pajak yang belum pernah login di website Kortek sama sekali, itu kawan pajak silahkan gunakan menu lupa kata sandi. Nah, kalau kita coba klik, nah di sana ada ID pengguna. Nah, ID pengguna ini silakan kawan pajak isikan dengan data nomor NIK di KTP kawan pajak. Selanjutnya, kawan pajak pilih menu tujuan konfirmasi, silakan dipilih mau melalui surat elektronik atau melalui nomor handphone. Nah, itu ketika kawan pajak sudah mengisikan NIK, akan ada clue email yang sudah terhubung dengan data Direktorat Jenderal Pajak. Nah, silakan kawan pajak isikan, kemudian kawan pajak lanjutkan dengan mengisi CAPTCHA sesuai dengan gambar yang tayang ya kawan pajak di website Kortex. Kalau sudah, silakan kawan pajak centang pernyataan lalu klik kirim. Nah, nanti akan ada email masuk atau SMS masuk ke email tujuan maupun nomor HP yang dimiliki oleh kawan pajak. Nah, silakan kawan pajak klik link dari email atau SMS yang masuk, kemudian nanti akan diarahkan untuk pembuatan password login Kortex DJP. Kurang lebih seperti itu ya kawan pajak ya. Nah, kalau kawan pajak sebelumnya belum pernah mengakses DJP online, yaitu website sebelum Kortex untuk pelaporan SPT tahunan, silakan kawan pajak gunakan menu aktivasi akun wajib pajak ini. Coba kita klik ya kawan pajak. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini.
Jadi nanti pertama kali kawan pajak pilih yang apakah wajib pajak sudah terdaftar, silakan dicentang. Kemudian masukkan NIK-nya. Oke, kalau sudah masukkan NIK, silakan klik cari. Nah, nanti akan muncul namanya kawan pajak. Setelah itu, kawan pajak perlu verifikasi identitas yaitu dengan mengambil foto. Nah, kalau sudah mengambil foto, silakan kawan pajak masukkan email maupun nomor HP yang kawan pajak miliki atau yang sekarang kawan pajak bisa akses. Nah, ini kita contohkan indonesia@gmail.com. Nah, kemudian nomor HP-nya juga. Nah, setelah mengisikan nomor HP, ada muncul tombol verify. Nah, tombol ini digunakan untuk memverifikasi email dan nomor HP yang kawan pajak masukkan itu memang benar-benar aktif. Nah, setelah diklik tombol verify, nanti kawan pajak silakan isikan kode verifikasi yang sudah masuk ke email maupun nomor HP-nya kawan pajak. Lalu klik verifikasi. Nah, kalau sudah terverifikasi semua, nanti di tombol silang yang merah itu akan hilang menjadi tombol centang hijau. Nah, kalau sudah centang hijau, silakan kawan pajak centang pernyataan lalu klik simpan. Nah, nanti di email kawan pajak silakan dicek akan ada login sementara. Jadi berupa NIK-nya kawan pajak dan password sementara untuk login Cortex. Nah, silakan kawan pajak gunakan untuk login Cortex pertama kali. Setelah berhasil masuk, nanti akan diarahkan untuk membuat password yang baru. Begitu kawan pajak. Oke. Nah, di tutorial kali ini terkait login sudah kita lakukan ya kawan pajak. Sekarang kita lanjutkan ke tutorial pengisian SPT tahunan. Nah, untuk keperluan belajar, saat ini saya mempraktekkan menggunakan website SPT stripsimulasi.pajak.go.id. Jadi memang berbeda dengan laman website Cortex. Kalau laman website Cortex di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, tapi nggak apa-apa kawan pajak, nanti kawan pajak langsung aja praktek di laman Cortex karena menu pelaporan SPT sekarang sudah dibuka. Oke, kita lanjut, mungkin agak ke atas. Nah, di bagian menu SPT, nanti silakan diklik ya kawan pajak. SPT, kemudian SPT lagi. Nanti kurang lebih tampilannya sesuai dengan yang ada di layar. Oke, nah pertama kali kita perlu buat konsep SPT dulu nih kawan pajak. Silakan diklik ya buat konsep. Kemudian pilih yang PPH orang pribadi. Kita klik lanjutkan. Kemudian jenis periode SPT-nya silakan dipilih yang SPT tahunan. Kemudian tahun pajaknya dipilih tahun 2025. Oke, sekarang kita lanjutkan. Model SPT-nya silakan kawan pajak pilih yang normal karena baru pertama kali lapor SPT. Kalau sudah kita pilih create tax return atau buat SPT, buat konsep SPT. Nah, gini tampilannya kawan pajak kalau kawan pajak sudah berhasil membuat konsep SPT. Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah mengklik tombol pensil yang ada di sebelah kiri ini kawan pajak. Oke, nah setelah diklik tombol pensilnya nanti akan muncul tampilan SPT tahunan PPH orang pribadi. Nah, kurang lebih seperti ini nih kawan pajak. Nah, kita isi, mungkin yang perlu saya sampaikan ada yang berbeda ya dengan DJP online. Yang dulu kalau di DJP online mungkin tampilannya dulu lebih sederhana, sekarang tampilannya terlihat baru ya kawan pajak, tapi nggak apa-apa, namanya pertama kali memang perlu pembiasaan, tapi selanjutnya pasti sudah lancar ya kawan pajak ya. Oke, nah di bagian pertama kita perlu isikan di bagian induk ya kawan pajak. Silakan kawan pajak cek di menu header, itu tahun pajaknya sudah benar 2025,
lalu periode pembukuannya juga sudah benar, yaitu Januari sampai dengan Desember. Lalu statusnya juga sudah normal, sudah betul. Nah, kemudian kalau untuk karyawan, itu metode pembukuan atau pencatatannya, itu silakan dipilih metode pembukuan pencatatan yang bagian atas. Nah, silakan dipilih yang pencatatan ya kawan pajak ya. Nah, kemudian sumber penghasilannya nanti dipilih yang pekerjaan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian identitas wajib pajak ya. Di sini sudah otomatis tampil datanya kawan pajak, jadi silakan dicek. Kalau ada yang nggak sesuai, silakan ajukan perubahan data. Kalau sudah sesuai, kita lanjut ke nomor 7 nih, di status kewajiban perpajakan suami dan istri. Nah, kalau misalkan kawan pajak masih belum menikah, silakan dilewatin saja, tidak perlu dipilih. Tapi kalau misalkan kawan pajak statusnya adalah istri dan memang pelaporan SPT-nya terpisah dengan suami, silakan dipilih sesuai pilihan yang tampil di layar berikut ya. Apakah pisah harta atau memilih terpisah. Nah, untuk simulasi kali ini kita praktekkan yang belum menikah ya kawan pajak ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian huruf B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, di pertanyaan pertama kita pilih di nomor 1A, kita pilih yang iya, karena simulasi kali ini kita membahas tentang SPT tahunan OP karyawan ya kawan pajak. Jadi penghasilan dalam negeri dari pekerjaan kita pilih iya. Nah, setelah kita pilih iya, di sini akan muncul arahan untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Kita mulai isi ya di lampiran 1 atau L1, lalu di bagian huruf D. Nah, di bagian huruf D ini terkait tentang penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Nah, di poin D ini kita perlu isikan secara manual angka penghasilan netonya kawan pajak sesuai dengan bukti potong yang sudah kawan pajak download sebelumnya. Nah, kemudian mungkin sebagai panduannya di huruf E, daftar bukti pemotongan, itu seharusnya sudah muncul nih bukti potong yang sudah diterbitkan oleh kantor tempat kawan pajak bekerja. Nah, kurang lebih isiannya sudah sesuai dengan bukti potong yang sudah diterbitkan. Nah, oke, kita lanjut. Setelah mengisi penghasilan itu, kita kembali lagi ke bagian induk. Oke, nah kita mengisi pertanyaan selanjutnya ya kawan pajak di angka 1B. Itu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Kita pilih yang tidak ya. Kalau misalkan kawan pajak menerima, silakan dipilih iya. Oke, nah kalau tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1C. Di pertanyaan 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Untuk skenario kali ini kita pilih yang tidak ya kawan pajak ya. Oke, selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Kita pilih yang tidak ya. Oke, kalau sudah, seharusnya isian penghasilan neto yang kawan pajak isikan di huruf D tadi akan muncul di bagian angka nomor 2 ini, penghasilan neto setahun. Nah, pastikan angkanya sudah sesuai ya kawan pajak ya. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau BPA 2? Untuk skenario kali ini kita pilih yang tidak ya kawan pajak, tapi kalau misalkan ada silakan dipilih yang iya. Oke, selanjutnya penghasilan neto setelah pengurang penghasilan. Nah, ini angkanya juga sudah otomatis muncul sesuai dengan bukti potong yang sudah diterbitkan kantor kawan pajak bekerja.
Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak. Nah ini yang perlu kita pilih ya kawan pajak sesuai dengan status. Untuk skenario kali ini kita statusnya adalah TK0. Kita pilih TK0. Nah kemudian akan muncul angka PTKP yaitu sebesar 54 juta. Oke, selanjutnya penghasilan kena pajaknya otomatis sudah muncul ya kawan pajak. Lalu PPh terhutangnya juga sudah otomatis dihitung oleh sistem Cortex. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat pengurang PPh terhutang? Untuk skenario kali ini kita pilih yang tidak ya kawan pajak. Nah, karena kita pilih tidak, jadi PPh terhutang setelah pengurang PPh terhutang itu sama dengan PPh terhutang yang di awal tadi ya kawan pajak. Oke. Untuk kredit pajak, apakah terdapat PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain? Nah, ini kita pilih yang iya. Agar angka kredit pajaknya atau PPh yang dipotong oleh kantor kawan pajak bisa masuk nih ke bagian induk. Nah, selanjutnya di angka 10 kita apakah ada angsuran PPh pasal 25? Oh, mohon maaf, ternyata pada saat kita pilih iya, itu kan perlu mengisi lampiran 1 bagian E. Nah, lampiran 1 bagian E tadi itu datanya sudah otomatis muncul seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Silakan kawan pajak cek ya, apakah sudah muncul atau tidak. Kalau memang misalkan tidak muncul, nah silakan kawan pajak bisa isi manual di menu tambah. Oke, kita kembali lagi ya ke bagian ke induk. Oke, apakah ada angsuran? Kalau untuk karyawan saya rasa tidak ada ya. Kemudian STP PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya, itu juga sama, tidak ada. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Untuk kasus ini kita pilih yang tidak ya, karena hanya bersumber dari pekerjaan saja. Kemudian kita sudah sampai ke PPh kurang atau lebih bayar. Nah, PPh kurang atau lebih bayar ini dia akan menghitung sesuai dari PPh terhutang dengan kredit pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau kantor tempat bekerja kawan pajak. Seharusnya kalau memang sudah betul angkanya seharusnya nihil, tapi kembali lagi menyesuaikan dengan pemotongan dari kantornya kawan pajak, bisa jadi juga menjadi kurang bayar ataupun menjadi lebih bayar. Oke, untuk kasus praktek kali ini kita sudah klop ya semuanya, yaitu nihil. Oke, selanjutnya apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak? Ini kita pilih tidak ya kawan pajak. Lalu PPh yang masih harus dibayar ini juga nihil karena memang PPh terhutangnya juga nihil. Oke. Nah, untuk huruf F ini pembetulan diisi jika status SPT adalah pembetulan. Karena ini kita prakteknya pelaporan pertama kali, jadi tidak perlu diisi, silakan dilanjutkan saja. Kemudian karena tidak ada lebih bayar juga huruf G ini juga tidak perlu diisi apa-apa, silakan kita lanjutkan ke huruf H, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya kawan pajak untuk nomor 13A, 13B dan 13C. Ini kita pilih tidak semua ya kawan pajak karena kita hanya berasal dari pekerjaan dan itu juga sudah dipotong oleh kantor tempat kawan pajak bekerja. Oke, selanjutnya di pernyataan transaksi lainnya ini perlu diisi ya kawan pajak karena terkait tentang harta dan hutang. Nah, di bagian harta kita perlu mengisi di lampiran 1 ya kawan pajak. Coba kita ke lampiran 1. Oke, di lampiran 1 di huruf A silakan diisi minimal 1 harta. Ini untuk kita praktek, misalkan kita punya tabungan ya hartanya di bagian kas dan setara kas.
Nah, contohnya kita punya tabungan nih di Bank XYZ senilai 1 juta rupiah. Nah, seperti itu kawan pajak. Oke, kemudian ini sebagai contoh aja ya kawan pajak, kita isikan beberapa harta, tapi kembali lagi menyesuaikan dengan kondisi harta yang kawan pajak miliki sebenarnya. Jadi tidak perlu diisi semuanya, cukup yang kawan pajak miliki saja. Oke, kalau sudah kita kembali ke bagian induk, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Untuk kasus kali ini kita pilih tidak ya kawan pajak. Kalau misalkan iya, silakan dipilih iya. Oh, ternyata langsung terdeteksi kalau kita punya utang pajak ya. Jadi ini salah satu kerennya Cortex. Jadi kalau kita ada yang data data dari pihak lain, jadi dia akan menotifikasi ke kita kalau ada salah pengisian. Oke, kita coba isi ya di bagian utang. Ternyata kita isikan di lampiran 1 huruf B. Oke. Lampiran 1 huruf B. Nah, ini. Oh, ternyata sudah terisi ya. Di contohnya ini kita punya hutang di Bank XYZ senilai 10 juta rupiah. Nah, mungkin yang baru di Cortex ini, jadi ketika kita mengisikan data utang pajak, kawan pajak perlu mengisikan NPWP dari bank tempat pemberi hutang kawan pajak. Nah, itu silakan diisikan ya. Kalau misalkan nggak tahu, mungkin bisa menghubungi bank tempat kawan pajak memiliki hutang untuk mengetahui NPWP-nya. Oke, kita kembali lagi ke bagian induk. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh final? Nah, ini untuk skenario kali ini kita pilih yang tidak, tapi mungkin ini juga langsung terdeteksi ya. Coba kita pilih yang iya. Nah, kalau kita pilih iya akan muncul lampiran baru, yaitu lampiran 2 di bagian huruf A. Nah, ini salah satunya adalah misalkan kita terima penghasilan sewa atas tanah dan bangunan. Oke, senilai 25 juta rupiah. Nah, ini silakan diisikan. Kalau nggak ada, tadi kita pilih yang tidak ya, kawan pajak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Coba kita pilih iya. Nah, ternyata ini untuk latihan, datanya sudah otomatis terisi. Silakan cek di lampiran 2 tabel B. Coba kita lihat di lampiran 2-nya. Nah, di bagian B, huruf B ini ada contohnya misalkan warisan ya kawan pajak ya. Warisan, sumber pemberi warisannya siapa, kemudian nominalnya diisikan sesuai dengan warisan yang diterima. Gitu. Kalau memang misalkan nggak ada, silakan dipilih yang tidak ya kawan pajak. Oke, kembali lagi ke huruf I. Nah, di huruf I itu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Kita pilih tidak, coba. Oke, kita lanjut ke 14F. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, promosi? Kita pilih yang tidak ya kawan pajak. Lalu selanjutnya, apakah menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri? Kita pilih yang tidak. Oke, nah terakhir, ini di lampiran tambahan di huruf J. Ini silakan dipilih jika ada, tapi kalau nggak ada, ini karena kita pilih simulasi yang karyawan, jadi otomatis laporan keuangan, bukti pembayaran zakat, dan bukti potong kredit pajak luar negerinya sudah otomatis abu-abu ya atau terpilih yang tidak. Nah, cukup hanya melampirkan dokumen tambahannya berupa surat kuasa
itu hanya khusus untuk SPT kertas ataupun dokumen lainnya yang diperlukan. Untuk saat ini kita pilih yang tidak ya kawan pajak ya. Tidak dua-duanya. Oke, nah kalau kita sudah sampai di akhir pengisian, yaitu di bagian pernyataan, silakan kawan pajak centang, lalu pastikan NPWP dan nama kawan pajak sudah sesuai. Nah, kalau sudah, kita klik bayar dan lapor. Nah, untuk tutorial kali ini kita tidak sampai klik bayar dan lapor, cukup sampai dengan pengisian terakhir di bagian pernyataan. Mungkin itu sampai sini tutorial pengisian SPT tahunan kali ini. Kita kembali lagi ke Mbak Zakia ya. Silakan Mbak Zakia. Baik, terima kasih Mbak Mita. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Mita ya kawan pajak bagaimana cara untuk mengisi SPT tahunan melalui Kortek. Karena tadi sudah pakai simulasi, insya Allah sudah jelas. Kawan pajak sudah bisa langsung praktek dan lapor SPT tahunannya. Dan kalau kawan pajak masih bingung atau mengalami kendala terkait pengisian SPT melalui Kortek, kawan pajak bisa langsung datang ke KPP terdaftar atau ke KPP terdekat dari lokasi kawan pajak. Nah, di penghujung acara sudah ini kita kawan pajak, saya dan Mbak Mita, kami memohon maaf apabila dalam jalannya acara hari ini mungkin ada kesalahan dari kita, baik kata kita maupun sikap kita, mohon dimaafkan dan tidak ada niat dari kami untuk menyakiti kawan pajak sama sekali. Baik kawan pajak, silakan segera laporkan SPT tahunannya sebelum 31 Maret 2026. SPT tahunan Kortek 2026 kami dampingi sampai berhasil. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.